agar bisa mendapatkan berkah, marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya, marilah kita mendengarkan materi dari Bapak Yoga. Ya. Terima kasih Pak Syah Ahmad Sidki ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya pada hari ini memberikan materi kalian informatika. Seperti yang saya informasikan kepada kalian bahwa kalian itu wajib membuka videonya. Nanti Bapak nilai, kalau tidak membuka nanti akan ada masalah penilaiannya aja. Baik, di sini baru 29 Bapak absensi saja nanti. Oke ya. Nah, Bapak izin berbagi share. Sharing juga. Baik, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Kita lihat di sini, ya ini sudah Bapak share, karena bisa lihat di sini. Untuk IPA 2, di sini ada Ahmad Arif Nazarudin. Dia itu tidak absen ya di sini. Kita lihat juga nih, ini udah hari kedua ya, atau udah hari kedua, pertemuan yang kedua. Masih ada seperti ini, kayak Ahmad Nazarudin, Aisyah Nur Mutia Zahra, Arya Putra Hadi Nugroho, Badrina Alfi, Dini Nur Hayati, Hafiz Iqbal, Latifah Lutfi, Muhammad Al-Fatih, Nadia, banyak sekali ternyata, Naura, Naila, Rafiq, Rifi, Silmi, Hanifah. Ini Silmi nih, Tuakas saja. Ini juga belum. Oke. Ini akan menjadikan tanda merah buat saya bahwa orang-orang ini akan agak terlambat ya, atau ada sesuatu biar bisa nanti wali kelas atau guru BK yang akan berkomunikasi. Jika sampai 3 kali atau 5 kali sesuai dengan kontrak belajar yang telah kita buat, ya seperti ini. Lalu kemarin kontrak belajar juga belum saya cek. Bagi kalian yang belum mengisi kontrak belajar kemarin, itu akan Bapak kasih warna merah, nanti Bapak informasikan ke grup saja biar wali kelas menegur kalian, ya. Karena kontrak belajarnya sudah seminggu yang lalu seharusnya sudah diisi. Kontrak belajar itu kalau kalian isi itu paling hanya 3 menit atau 5 menit. Oke, ya. Baik, Bapak absen pertemuan kedua, yang tadi itu berdasarkan absensi dari kalian sendiri, sekarang absensi Bapak akan panggil. Oke. Kalau Bapak panggil, silakan kalian untuk mengatakan kehadiran, hadir atau hadiro. Hadiro bagi wanita ya, jangan laki-laki hadiro, bahaya ya. Oke. Ahmad Harib Najarudin, hadir atau tidak? Tanpa suara? Berarti belum ya. Ini Pasha, lihat ya, saya alpakan ya, saya izin alpakan karena memang tidak hadir. Jadi teman-teman lihat di sini kalau alfa berarti tidak hadir. Kalau kalian ada di sini langsung tunjuk tangan aja atau angkat tangan bahwa saya hadir ya. Adinda Wulan Kairil Putri. Hadir, Pak. Mana Adinda? Oke, terima kasih Adinda, senyumnya luar biasa ya, berkah semua ya. Oke, Aisyah Nur Mutia Zahra. Aisyah mana? Aisyah, hadir tidak? Aisyah. Oke, tidak hadir. Ali Yafi Yasyarido. Hadir, Pak. Mana Ali? Oke. Pak. Oke, rambutnya masih kayak topi, Li. Oke. Oke, Li. Oke, Aprilia Salsa Nabila. Hadir, Pak. Mana Salsa, Aprilia? Saya. Oke.
Arya Putra Hadi Nugroho. Hadir Pak, hadir Pak. Mana Arya? Hadir Pak, saya. Oke, sebentar. Oke, ada Arya. Oke, lalu ada lagi, saya panggil tadi Arya. Ajah Rania Alea Kala. Hadir Pak. Oke. Badrina Alfi. Hadir Pak. Oke, ada ya, Badrina Alfi. Dini Nurhayati. Hadiroh Pak. Oke, Dini juga ada. Oke. Fahreja Ahmad. Hadir Pak. Hadir. Oke. Hadir ya, Fahreja. Faris Yusuf Al-Mufid. Hadir Pak. Mana Faris? Faris rambutnya berdiri gitu, Faris? Ya. Rambutnya tuh setahun nggak masuk panjang-panjang semua ya. Fitri Sari Ramadhani. Hadiroh Pak. Mana Fitri? Oke. Oke, Fitri senyumnya bagus. Gadis Ramadhani. Nimas Aisyah. Oke. Hadiroh. Oke, gadis. Hafiz Sastera Wiguna. Hadir Pak, hadir. Oke, Hafiz. Ada Iqbal Firdiansyah. Hadir Pak. Videonya mana, Bang? Kok nggak ada? Cuman I doang. Saya lagi pakai HP Pak. Ya, HP Bentar, bisa. Iya error Pak di HP Pak. Wah. Jangan tiap minggu error ya, Iqbal ya. Ini Bapak catat ya. Oke. Kayla Elsam. Kayla. Apa? Latifa Alia Erwina. Hadiroh Pak. Mana? Halo. Mana? Latifa atau siapa? Oke, Latifa ya. Ya. Oke. Lutfi Maulana Yusuf. Hadir Pak. Mana Lutfi? Oke, ada ya. Marsha Saskia Fakhrunisa. Hadiroh Pak. Hadiroh. Ada Marsha. Ada Pak. Oke, Marsha ada. Oke, Marsha. Muhammad Fatir. Hadir Pak. Oke. Muhammad Fatir. Oke. Muhammad Fatir kayak bos nih, mantap. Oke. Oke. Muhammad Al-Fatih. Hadir Pak. Mana Muhammad Al-Fatih? Ini ya. Oke. Muhammad Kemal Darwinsyah. Hadir Pak. Hadir, Muhammad Kemal. Muhammad Nur Ihsan. Hadir Pak, hadir. Mana? Hadir. Oke, Muhammad Nur Ihsan. Nadia Zahra. Hadiroh Pak. Nadia. Oke, Nadia ada. Oke. Naila Nurus Syifa. Hadiroh Pak. Mana? Naila. Oke. Naura Rafifa Surya. Hadir Pak. Mana Naura? Tadi juga lupa tadi ya kamu ya? Absen ya? Oke. Iya, Pak. Naila Rahmani Srina. Hadir Pak. Mana Naila? Oke. Backgroundnya berbunga-bunga. Bukan bunga ya? Warna-warni. Oke. Bagus. Terus Nusaibah Al-Jikriya. Nusaibah. Hadiroh Pak. Mana? Oke, Nusaibah ada. Pasha Ahmad Sidik. Oke, terima kasih Pasha. Hadir, Pak. Hadir. Sebentar. Oke, ada. Lalu Rafa Kayla Dahayu. Hadir Pak. Oke, ada.
Rafiq Hakani. Hadir Pak. Mana Rafiq? Saya Pak, hadir Pak. Oke, ada. Lalu Rivi, Alejandra Atasya. Rivi. Oke, Alfa ya. Salwa Nurul Fadilah. Hadir, Pak. Salwa ada. Silmi Hanifa. Hadir, Pak. Mana? Oke. Lupa juga tadi isi absen ya. Iya, barusan. Wajiah Al-Abidah. Hadir, Pak. Mana Wajiah? Oke. Oke, alhamdulillah sudah Bapak absen hari ini. Ternyata banyak alfa juga. Alfanya ada 1, 2, Pak, 3, lalu 4, ada 4 yang tidak hadir. Jadi kenapa? Ada yang, kalau hal ini kemarin saya bilang apa? Tunjuk tangan kan? Atau apa? Chat di Google Chat. Jadi tidak langsung kamu saya hadir, tidak langsung, tapi kamu chat dulu atau angkat tangan. Nanti baru bisa saya tanya kenapa, ya. Silakan, ada yang bertanya dari absensi ini? Ada? Oh, tidak ada yang bertanya ya. Nanti sudah clear. Berarti ada 4 orang yang alfa. Oke. Kita masuk ke pertemuan yang kedua. Mohon perhatikan baik-baik. Bapak akan berikan informasi di sini tentang materi yang kedua. Oke. Pertemuan yang kedua, kita masuk ke materi informatika dan keterampilan generik. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai kalian tidak memperhatikan apa yang Bapak berikan informasi di sini, ya. Kayak tadi beberapa ada juga yang tidak atau belum mengisi kontrak belajar. Jadi nanti Bapak belum informasikan siapanya, nanti di grup saja Bapak berikan informasi siapa yang belum mengisi kontrak belajar. Biasanya yang tidak mengisi kontrak belajar itu adalah orang-orang yang tidak atau siswa-siswi yang tidak serius. Ya, tidak serius atau tidak komunikatif atau tidak aktif. Mungkin masuk tapi tidur, ya, atau apa. Tadi ada IPA 1 yang saya sentil, ternyata dia tidur, ya. Jadi tidak tahu Pak ada kontrak belajar lah. Kemarin kan pengenalan dan kontrak belajar. Oke. Jadi kalau IPA 2 ada seperti itu, mungkin pasti lebih banyak ya seperti itu. Ya, jadi nanti saya cek dulu, karena waktunya belum ada saya cek, karena saya lagi ngomong anak, ya jadi agak ribut juga. Oke. Pertemuan kedua, kita masuk ke informatika dan keterampilan generik. Jadi kalian mohon dilihat. Ini karena banyak sekali informasinya. Mungkin kalian akan lebih pusing ya. Oke, Bapak terangkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak mulai dengan informasi tentang informatika di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Jadi, apa yang dimaksud dengan informatika? Informatika adalah bidang studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari perancangan tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan komputasi? Kita lihat di sini. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi adalah pertama, penghitungan dengan menggunakan komputer. Jadi semua perhitungan dengan menggunakan komputer itu disebut dengan komputasi. Misalkan kalian menghitung yang namanya anggaran dasar kalian, anggaran masuknya berapa, uang masuk, uang keluar menggunakan Microsoft Excel, atau menggunakan Google Spreadsheet,
atau menggunakan aplikasi sheet yang lainnya, ya, itu adalah sebuah komputasi karena berhitungnya dengan menggunakan komputer. Atau juga menggunakan kalkulator juga disebut dengan komputasi karena kalkulator termasuk dalam hitungan komputer kecil, ya, itu kalkulator. Lalu nomor 2 menurut KBBI, ya, dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau pengubah-pengubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Jadi, suatu hitungan langkah-langkah, ya, yang urut itu disebut juga dengan komputasi dalam matematikanya. Jika kamu ke dalam penghitungan, hitungnya berurutan, mencari sebuah rumus, ya, dari rumus lalu menjadi sebuah hasil, itu dalam langkah-langkah urutan yang baik, yang benar, itu disebut juga komputasi, ya, penghitungannya. Oke, ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2, ya, tadi Bapak jelaskan. Lalu berikutnya di sini, saat ini manusia hidup di era digital. Ya, digital. Yang sering disebut dengan industri 4.0. Dalam industri 4.0, banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Komputer dan internet, ya. Masyarakat sekarang ini disebut dengan masyarakat 5.0 atau society 5.0. Karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia cyber maya saat melakukan kegiatan daring. Jadi kehidupan kita nih sekarang, ya, kalian, saya dan semuanya, ya, tahun 2000 ini, ya, itu adalah disebut dengan masyarakat 5.0. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia, 2 dunia. Pertama dunia apa? Dunia nyata atau dunia real. Dunia real. Kehidupan kita dari rumah dengan orang tua. Itu real, ya, real. Lalu dunia maya atau cyber, yaitu dengan teman-teman kamu. Karena kita belum masuk ke dalam sekolah, Aman 9, belum belajar secara offline, kita menggunakan yang namanya Google Meet, menggunakan WhatsApp, ya, itu berbasis dunia maya. Gitu. Jadi kita sudah ada di dunia, bukan dunia akhirat dan dunia, bukan akhirat dan dunia, tapi dunianya sudah ada 2. Dunia yang tidak nyata, tapi dunianya benar-benar ada, tapi tidak nyata, tapi benar-benar ada, ya. Di sini ada 2. Oke? Jadi kita sudah hidup disebut dengan masyarakat 5.0, ya. Oke? Saat melakukan daring, nah ini juga saat melakukan kegiatan daring. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet. Mulai dari berkomunikasi dengan media sosial, ya, contohnya misalkan kalian punya WhatsApp, Telegram, lalu punya lagi bermacam-macam aplikasi untuk media sosial, Instagram, Facebook, ya, Twitter, dan lain sebagainya. Itu adalah dengan menggunakan media sosial. Dan berikutnya di sini ada bermain game online. Zaman dulu, tahun 1995, saya memiliki komputer itu Windows-nya atau Microsoft Windows-nya adalah Windows 95. Kalau sekarang Windows 11, ya, sudah ada Windows 11. Zaman dulu saya Windows 95. Saya memiliki game online, saya memiliki game belum online, masih offline. Tapi saya suka, ya, dengan game tersebut sampai berhari-hari bermain itu, senang sekali, ya, kayak game ular, ya, ular biasa, lalu game tank-tankan, ya, game tank-tankan. Itu saya senang sekali. Saya sendirian main di kamar, ya, kalah, main lagi sampai menang, kalah, main lagi sampai menang. Nah, zaman sekarang, masyarakat 5.0, game online ini luar biasa, ya. Dia bermain sendiri, tetapi temannya banyak. Teman-teman banyak, penontonnya banyak, sampai ribuan, ratusan, jutaan, ya, di Facebook, ya. Seperti, "Oi Bang, wah, selamat pagi Bang," ya, kayak di Facebook kalau kita lihat itu. Hanya bermain ular-ularan aja, itu penontonnya sampai ribuan, sampai ratusan, ya. Luar biasa kan? Jadi dunia itu sudah berubah. Kalau zaman saya main sendirian aja di kamar, ya. Kalau ada mau nonton, ya nontonnya adik mungkin ngelihat, ya. Paling cuma nyentuh, gantian dong, mau main juga, seperti itu doang. Tapi kalau yang zaman sekarang itu di Facebook, ya, di mana, di YouTube, itu dia bermain namanya live streaming, ya, dia bermain penontonnya banyak sekali, ya. Itu adalah sudah masyarakat 5.0. Dan bayangkan juga ternyata
bermain game online tersebut itu memiliki juga masa depan. Maksudnya bagaimana? Ya, dengan bermain game online itu bisa mendapatkan penghasilan. Ya, penghasilan itu, pekerjaan itu bukan hanya pekerjaan yang formal, tapi pekerjaan yang bukan formal pun bisa melebihi dari formal. Ya. Oke. Lalu kita juga bisa sekarang memesan makanan by online. Menggunakan apa? GrabFood, ya. Lalu menggunakan GoFood. Lalu sekarang ada lagi baru nih, ShopeeFood. Nah, itu menggunakan yang namanya teknologi. Ya. Lalu memesan transportasi juga sama, ada Grab, ada Gojek, dan lain sebagainya. Kemarin kalian masuk ke MAN 9 itu menggunakan aplikasi, by online juga mendaftar sekolah, by online. Oke, belajar secara daring. Lah, sekarang dengan adanya pandemi, mau nggak mau kalian harus belajar secara daring atau belajar secara online. Oke, dan sebagainya. Jadi kalian bisa dibayangkan informatika itu sangat penting untuk dipelajari karena memang kita sudah menuju revolusi industri 4.0 dan masyarakat society 5.0. Jadi kita sudah mulai mengubah kebiasaan, habit kita. Ya, habit kita. Dulu kita sering ke warung, beli ini, beli itu. Sekarang kita bisa duduk by online. Ya. Oke. Baik. Dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Zaman dulu. Saya harus pergi ke warung membeli makanan, misalkan membeli kerupuk, membeli aqua, botol, dan lain sebagainya. Itu harus ke toko. Lalu, penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Kita kalau mau jualan, mau berdagang, kita harus punya lapak, namanya lapak, atau tempat. Ya. Lapak atau tempat itu tidak murah. Kalau kita pengen punya kios, ruko, atau toko, itu minimal kita harus punya uang. 500 juta, 10 juta, 20 juta untuk memiliki kios, ruko, atau toko. Ya. Kalau pengen sewa 10 juta per bulan. Kalau ingin beli, bisa 1 miliar untuk ruko. Ya. Untuk toko, bisa 500 jutaan. Seperti itu. Itu zaman dulu. Ya. Kita harus punya namanya bentuk fisiknya. Sekarang kita bisa tanpa fisik sebenarnya. Pemilik toko tersebut mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang. Jadi ketika ada orang yang ingin mengurus gudang, kita harus gaji mereka. Yang menjadi kasir, kita harus gaji mereka. Menangani berbagai pekerjaan lainnya, ya, misalkan mengangkat barang atau mengirim barang, ya, kita harus gaji mereka juga, ya, dan menangani berbagai pekerjaan lain. Berapa banyak orang yang harus kita pekerjakan dan berapa banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan demi untuk berdagang atau berbisnis. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Zaman dulu itu harus bayar uang tunai, lalu kembalian, ya, seperti itu. Dan tunai juga kembaliannya. Sekarang, orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana, walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Di sini. Sekarang saya di rumah berdua sama anak saya, yang kecil, karena anak saya yang pertama sama istri saya lagi di PCR swab, ya, ngetes PCR swab, kita menunggu, ya. Saya di rumah, di sini. Saya kalau lapar tidak perlu lagi menunggu istri memasak, tapi saya langsung buka aplikasi yang namanya GoFood atau GrabFood. Saya pilih mana yang saya suka, saya klik. Ya, tunggu dalam waktu 30 menit sampai 1 jam, makanan sampai. Seperti itu. Ya. Itu adalah teknologi di era industri 4.0. Oke? Oke. Lalu di sini, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun coba pikirkan, ya, ketika teknologi sudah merubah semuanya, ya, bagaimana dengan nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang,
pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, teller di bank, dan sebagainya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Nah, bagaimana menurut kalian sebagai siswa di abad 21 ini? Sebagai siswa yang di abad atau di era industri 4.0. Ya. Orang di pabrik lama-lama berkurang karena sudah digantikan oleh robot, teller berkurang karena digantikan oleh sistem komunikasi dan sistem perbankan yang sudah luar biasa mempermudah orang. Contoh kayak saya punya uang di sini, jika ada orang mau bayar ke saya, tidak perlu lagi ke teller bank ya untuk mengirim ke uang saya, langsung aja tekan QR code atau tekan angka lalu kirim, transfer, selesai. Tidak perlu lagi tempat mengantri di bank, menunggu di bank, tidak perlu lagi ya. Jadi hanya perlu sebuah alat smartphone ini. Ini menjadi hal yang penting bagi kita sekarang. Semuanya ada di sini. Okay. Jadi semua pekerjaan hilang sebenarnya. Digantikan oleh sebuah sistem. Menghadapi situasi tersebut, ya, jadi ketika semua digantikan, teller diganti, ini semua diganti, ya, dengan teknologi. Tapi perlu kita pikirkan, kita tidak bisa melarang hal tersebut. Ya, tidak boleh ada Gojek, tidak boleh di stop Gojek misalkan, tidak boleh ada GrabFood, tidak bisa. Itu sudah sistem, sudah zamannya, sudah eranya, ya. Seperti itu. Hal tersebut kan membuat kita menjadi efektif dan efisien pekerjaannya. Ketika kita kayak saya di sini berada di rumah, saya tidak perlu lagi keluar untuk membeli sesuatu karena dalam kondisi pandemi, ya kan, itu mempermudah kita. Ya. Tetapi apa yang harus siswa hadapi di sini? Ya, siswa yang sedang belajar di jenjang SMA perlu berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depan. Kalian yang sekarang di kelas 10, mulai dari sekarang pikirlah masa depan kalian. Mau kemana? Mau seperti apa? Mau bekerja sebagai apa? Mau kuliah di mana? Ya, oke. Tentu tidak semua orang akan berpikir di bidang komputer. Ya, seperti saya di bidang komputer, tapi tentu juga banyak orang di bidang yang lainnya. Contohnya YouTuber, ya. Walaupun dia bukan di bidang komputer, tapi menggunakan komputer, YouTuber. Kalau tidak ada komputer, smartphone, dia tidak bisa jadi YouTuber, ya kan? Tidak ada internet, dia tidak bisa jadi YouTuber. Tapi YouTuber itu bukan di bidang komputer, dia di bidang konten, ya, di bidang konten, ya sebenarnya. YouTube hanyalah sebuah aplikasinya, medianya, ya, untuk dapat dilihat, dibuka oleh orang lain seluruh Indonesia, seluruh dunia, ya. Oke. Zaman sekarang kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Kenapa? Kenapa banyak kesempatan untuk berkarya ini? Karena komputer itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih berinovasi, ya, itu dengan adanya era industri 4.0. Di bidang komputer dulu tidak ada yang namanya YouTuber, nggak ada yang namanya YouTube. YouTube buat apa? Buat nonton video. Loh, lama-lama ada namanya YouTuber, ya kan? Netizen. Oke. YouTuber sekarang menjadi sebuah pekerjaan. Bayangkan, dengan menjadi YouTuber, sebulan bisa 1 M. Ya. Kalah gaji pegawai yang hanya 4 juta, 3 juta, 5 juta. YouTuber menjadinya 1 bulan bisa 1 M, bisa 5 M, seperti Atta Halilintar, seperti Irfan Hakim, dan lain sebagainya. Ya. Itu luar biasa kan? Zaman dulu tidak ada profesi YouTuber. Ya. Dengan adanya teknologi, bidang komputer ini, muncullah profesi yang lain. Ya, di sini kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang. Oke. Hampir semua ilmu lain membutuhkan komputasi atau penyimpanan informasi serta memperlukan pengetahuan yang membutuhkan komputer. Jadi mau apapun kalian kerja pasti membutuhkan komputer. Semua profesi mulai ahli sejarah, ahli ekonomi, guru, apoteker, dokter, perawat, ilmuwan, insinyur, pedagang, semua membutuhkan alat bantu kerja yang mengandung komputer. Bahkan di rumah pun untuk sekedar berkomunikasi, kita harus memiliki ponsel pintar atau smartphone yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi. Misalkan ada Twitter, lalu ada Instagram, lalu ada Facebook,
ada TikTok, ya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi semakin pintar komputernya atau smartphone-nya semakin pintar karena ada beberapa aplikasi yang telah dibuat oleh orang lain, ya. Produk hiburan seperti permainan atau video yang dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran, bahkan ilmu drama adalah karya digital yang diciptakan para produsen ya, dengan bantuan ahli digital media dan juga ahli seni. Jadi gini, kalian seorang ahli teknologi, misalnya saya seorang ahli teknologi, terjadinya handphone ini, buat handphone ini dibutuhkan bukan hanya orang komputer yang bisa membuat sebuah aplikasi, tetapi juga dibutuhkan orang desainer. Kenapa orang desainer dibutuhkan, Pak Yoga? Karena dengan adanya desainer, dia bisa mendesain bentuk smartphone yang bagus, ya, bentuk smartphone yang cocok. Misalkan kalau smartphone-nya bulat, ya, smartphone-nya bulat bentuknya, bagaimana? Kan nggak bagus smartphone-nya bentuknya bulat, lingkaran, ya, tidak bagus. Oke. Nah, dibuatlah smartphone berbentuk persegi seperti ini, ya dia panjang, lebar, ya seperti ini. Ini karena berkat dari orang-orang desainer. Kalau orang-orang komputer nanti dibuatnya bulat, ya bahaya kan? Smartphone-nya jadi masalah. Oke. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang pelajar Indonesia tidak hanya mampu mempergunakan teknologi, tetapi juga dapat memecahkan masalah, memahami strategi, ya, dan teknologi komputasi tepat guna, yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan. Jadi kalian ini dengan mempelajari informatika mampu untuk memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan komputer atau tidak menggunakan komputer, ya. Oke. Artefak komputasional berupa perangkat lunak seperti Android, aplikasi media sosial, Instagram, Twitter, dan lain-lain, ialah hasil pekerjaan sebuah tim. Nah, ini kita bahas tentang kolaborasi. Kalian bisa pahami di sini sebuah aplikasi Android itu tidak dibuat hanya oleh satu orang. Ya. Android yang kalian gunakan di smartphone itu dibuat bukan hanya oleh satu orang, tetapi bisa dibuat oleh sebuah tim yang kompak. Ya, contoh juga di sini ada aplikasi media sosial Instagram, itu juga tidak dibuat oleh satu orang. Twitter, Facebook, tetapi dibuat oleh tim, pekerjaan tim atau hasil dari sebuah tim, ya, di sini. Pengerjaan perangkat lunak yang kompleks tersebut perlu direncanakan dengan baik agar menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki. Selesai dalam jangka waktu tertentu dan anggaran tertentu. Jadi kalian di sini siswa tentunya baiknya, ya, kalau bekerja atau dalam belajar itu baiknya adalah bekerja sama atau berkolaborasi. Belajar dari mulai sekarang bagaimana cara melihat potensi teman, bagaimana cara mengatur mengatur penugasan, si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, si C tugasnya apa. Tetapi selain dari itu juga sebagai orang yang dapat memilih atau memberikan tugas harus mengetahui, oh ternyata si A itu mampu dalam desain grafis. Berikan dia tugas untuk membuat sebuah desain, ya. Oh si B ternyata programnya jago, logikanya jago, analisisnya jago. Jadikan dia untuk sebagai analisis atau menjadi sebuah desainer, seperti itu, ya. Jadi sebuah produk yang baik, yang bagus, itu sudah direncanakan dengan baik, ya.
sudah ditentukan jangka waktu tertentu dalam pembuatannya, lalu sudah ditentukan berapa anggarannya dalam membuat sebuah aplikasi tersebut. Oke. Banyak insinyur perangkat lunak yang bekerja bersama dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Ya. Mereka yang memiliki tugas dan peran yang berbeda. Setiap pekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut dan bekerja dengan profesional. Nah, kalian nanti akan diminta oleh saya minggu depan untuk membuat sebuah project, membuat sebuah produk, ya lalu dibuat kelompok nantinya, ya nantinya akan membuat sebuah kelompok. Kalian lihat si A itu harus bekerja membuat apa, si B harus bekerja untuk membuat apa, si C harus membuat apa. Nah, nanti ada ketuanya, siapa ketuanya, ya, lalu ada yang lain-lainnya. Nanti kalian harus jelas bagaimana cara menyusun penugasannya, ya, agar kalian mampu seperti ini. Ya. Contoh di sini adalah peran pekerjaan diantaranya ialah kalau ketika membuat sebuah aplikasi seperti Android itu dibutuhkan yang namanya software analis, software designer, software developer, software tester. Software analis adalah dia mencari sebuah kebutuhan. Pada tahun ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional? Apa yang dibutuhkan? Nah, dia menganalisa hal tersebut. Apa aplikasi apa yang bagus untuk digunakan oleh seorang siswa? Itu software analis. Lalu ada software designer, dia akan mendesain sebuah aplikasi. Dia pertama-tama dia menggunakan yang namanya mungkin gambar dengan menggunakan AutoCAD atau CorelDRAW, lalu digambarlah berupa seperti apa. Itu software designer. Ya. Lalu software developer dia membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan coding. Aplikasi dengan menggunakan coding, pemrograman. Ini disebut pemrograman. Ya. Lalu di sini ada software tester. Ini terakhir. Dia yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Apakah aplikasi tersebut sudah memiliki kecepatan yang bagus? Apakah sudah memiliki desain yang bagus? Atau memiliki masalah, yaitu dengan adanya bug atau adanya masalah error-error yang tiba-tiba muncul. Itu adalah software tester. Dia akan melaporkan, lalu dia akan melaporkan dan dianalisa lagi, desainer lagi, lalu di-develop kembali. Tester kembali, sehingga menjadikan hasil produk yang sesuai dengan yang dikehendaki. Peran tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Oke. Oke, ini tugas kalian. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit. Kalian pertama Bapak terangkan di sini, ya. Bapak tunggu hari ini selesai tugas ke-1. Buatlah buku kerja siswa dengan menggunakan Google Drive. Buka Google Drive mana 9 kalian. Dibuka, sudah kan? Lalu buatlah folder. New folder. Oke. Lalu nama foldernya adalah buku kerja siswa. Nama foldernya. Di dalam folder buku kerja siswa, itu ada lagi folder di bawahnya. 1, titik catatan berpikir komputasional. 2, catatan sistem komputer. 3, catatan TIK. 4, catatan algoritma. Dan 5 adalah catatan sistem komputer. Nah, ketika folder-folder di dalam buku kerja siswa sudah dibuat, sampai 5 folder ini, berilah warna pada setiap folder tersebut. Misalkan catatan berpikir komputasional, itu berwarna biru. Catatan sistem komputer, berwarna hijau, itu bebas. Kalian beri warna. Setelah sudah kalian beri warna, nomor 3, buatlah dokumen jurnal siswa dengan menggunakan Google Spreadsheet sesuai contoh pada buku informatika halaman 12. Oke? Dan isilah data tersebut sesuai dengan pembelajaran informatika. Minggu kemarin kan sudah ada isinya, materinya adalah perkenalan dan kontrak belajar. Nah, sekarang adalah informatika dan keterampilan genetik, ya. Nah, ditulis tuh di jurnal siswanya. Kalau sudah jadi 1, 2, 3, silakan share atau berbagi editor kepada email saya yoga@manis9ckt.sc.id. Oke, Bapak tunggu 10 menit, silakan dikerjakan.
Gimana nih, Un?
Oke, ada pertanyaan? Pak, maaf, saya mau nanya. Ya. Yang nomor 3 itu maksudnya gimana ya, Pak? Oke, saya jelaskan saja ya, buatlah dokumen bisnis ini. Kamu sudah buka informatika kelas 10, halaman 12? Sudah, Pak. Sudah buka belum? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. bisa dilihat ya. Sebentar, Pak. Nah, ini halaman 12. Ini buku informatika seperti ini. Kalian buat seperti ini. Jurnal siswa, nama, kelas, semester berapa, semester 1 aja, ya, mulai tanggal berapa, kegiatan kemarin, sampai dengan tanggal berapa. Misalkan bulan Desember, sampai habis sampai Desember ya, untuk semester 1. Lalu kamu buat table seperti ini, tabelnya minggu ke-1, minggu kedua. Nah, ini aktivitasnya apa kemarin ya. Siswa saling berkenalan atau guru memanggil siswa dan menanyakan madrasah asalnya. Ya, dan siswa menyalakan video kamera untuk saling mengenal. Topik yang dipelajari oleh kamu apa kemarin topiknya? Topiknya adalah mungkin kontrak belajar dan apa kemarin? Pengenalan. Nah, ini rangkuman aplikasinya. Ini sekali baca di sini. Oke, hanya 1-2 aja dijawabnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya jelaskan saja deh ya dari awal di sini. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak paham. Saya buat dulu tugasnya untuk IPA 2. IPA 2 penilaian pengetahuan, tugasnya buat saya baru-baru aja. Penugasan. Oke, Bapak sudah memberikan penugasan di sini untuk IPA 2. Kalian nanti tinggal kirim linknya. Nah, Bapak berikan contoh ya di sini. Oke. Bapak buka drive ya. Di sini kalian lihat dulu ya. Karena drive Bapak sudah dipakai sudah lama, itu totalnya bisa 107,6 GB ya terpakai ini. Ya. Kalau kalian masih 0 ya, masih kosong. Oke. Pertama kalian klik baru, lalu pilih folder. Nah, di folder ini kalian tulis tadi apa? Buku, catatan, siswa. Siswa. Lalu klik apa? Buat. Biar. Oke. Nah, kita tunggu sampai tercreate atau terbentuk. Nah, di sini sudah ada namanya buku catatan siswa. Kamu klik. Nah, ketika kamu klik di sini, ini kosong karena memang belum ada. Kamu isi sesuai dengan yang Bapak perintahkan, yaitu membuat ini, ya. Catatan berpikir komputasional, kedua sistem komputer. Oke, Bapak contoh buat folder baru. Oke. Oke. Kita buat. Satu udah terbuat, buat lagi saya. Ya, tadi kan ada 5 ya. Oke, saya buat.
2. Lalu Bapak buat lagi yang ketiga. Oke, ini Bapak hapus. Oke, ini yang ketiga. Lalu buat lagi yang keempat. Sangat simpel. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa mengirim langsung nih ntar ya. Kalau nggak bisa ngirim juga itu kebangetan nih, luar biasa. Oke, ini nomor 4. Lalu Bapak udah kasih tahu caranya nggak ini ya. Oke, yang terakhir yang nomor 5. Nomor 5 itu adalah catatan sistem komputer. Oke. Kita lihat nomor 2 sudah dibuat, nomor 1 sudah dibuat. Tinggal nomor 2, berilah warna pada setiap folder. Oke, kita buat. Warna ini bebas terserah kalian mau warna apa. Saya kasih warna merah. Yang ini saya kasih warna biru. Saya kasih warna hijau. Saya kasih warna pink, ya. Saya kasih warna ungu. Oke, ini sudah saya kasih warna. Sesuai tugas ke-1 sudah, tugas kedua ini maksudnya nomor 1, nomor 2 sudah, tinggal nomor 3. Nomor 3, bagaimana caranya? Masih dalam buku catatan siswa, kalian klik baru, pilih Google Spreadsheet. Pilih Google Spreadsheet. Disuruh apa? Disuruhnya apa di sini? Buatlah dokumen jurnal siswa. Oke. Ini dokumennya masih dengan nama untitled, ya. Masih untitled spreadsheet. Bapak ganti dengan nama jurnal siswa. Sudah diganti namanya jurnal siswa. Secara otomatis di sini juga berubah namanya. Ini masih untitled ya. Oke, udah berubah. Jurnal siswa secara otomatis. Oke, sudah berubah menjadi jurnal siswa di sini. Lalu dibuat sesuai dengan buku informatika halaman 12. Minggu ke-1 diketik di sini. Ya, contoh. Minggu ke-1. Lalu apa lagi? Aktivitas. Aktivitas. Lalu apa lagi? Topik yang kupelajari. Topik yang kupelajari. Lalu yang terakhir, refleksi ya kalau nggak salah. Rangkuman refleksiku. Rangkuman refleksiku. Ini kalian bisa lebarkan, bisa kecilkan ya, sesuai kalian. Ini sudah sesuai jadi seperti ini. Tinggalkan nama kelas semester, belum ada di atas ya. Nah ini kalau misalkan kurang, kalian tinggal klik aja di sini, lalu insert atau tambah. Ini ya. Oke, sisipkan baris lagi, sisipkan batu bas di atas, ya, misalkan kekurangan. Oke, ditulis di sini nama, lalu apa? Kelas atau rombel. Kelas atau rombel. Lalu apa? Semester. Oke. Nanti kalian isi datanya, dikasih warna juga boleh, warna hijau seperti ini bebas sesuai dengan di buku halaman 12. Nah, setelah ini selesai ya, ini kalian sudah ada, ini dibagikan ke saya, ke email saya. Bagaimana cara bagikannya? Ini ada tanda panah kecil, kalian klik, lalu pilih yang namanya bagikan. Bagikan di sini, ya. Oke, kalau sudah dibagikan muncul nih, tambahkan orang dan grup. Ketikkan yoga@man9-jkt sesuai dengan yang ada di tugas tadi ya. Oke, masukkan. Oke, tulis saja. Pak, ini tugas
yang saya buat hari ini. Lalu kirim. Ini ingat ya, ini editor, bukan pemberi komentar atau pengasas lihat saja, tapi editor. Kalau udah, kamu klik kirim. Oke, tetap bagikan. Oke, kalau sudah dibagikan, ya, kamu kumpulkan tugas ini ke dalam e-learning madrasah. Ya. Kamu klik di sini, lalu dapatkan link. Dapatkan link, klik linknya, ya. Kalau sudah, ini disalin. Salin link. Kalau sudah disalin, saya ulang lagi ya. Klik di sini, dapatkan link, salin link, sudah selesai. Di tugas ini, kalian nanti kumpulkan. Kumpulkan bagaimana Pak? Baiklah. Saya coba masuk ke siswa, contoh. Ini punya siapa? Login, ini pas 1 misalkan. Saya punya Abian ya, contoh. Nah, di sini cari informatika, ini pas 1 contoh, ya. Cari tugas keterampilan. Oke, tugas pengetahuan ya. Nah, di sini sudah terkirim kalau sama ini ya, nggak bisa nih. Bapak pakai cari siswa kelas kalian saja. Sebentar. Oke, IPA 2 ya. Oke, saya contoh punyanya Aisyah. 210108 ya, 08.9. Ini apa ya? Oke, coba. Coba login. Oke, berhasil. Nah, ini saya punya Aisyah Nur Mutia, saya pinjam sebentar. Bagaimana cara mengirim tugas kelas online, cari informatika IPA 2, lalu masukkan ke tugas pengetahuan KI 13, KI 3. Nah, di sini ada bacaan upload. Kalian klik upload. Apa yang mau Anda kirim? Kirimnya berupa link eksternal. Kirimnya berupa link eksternal. Kirim tugas berupa link eksternal. Diklik, lalu Ctrl V atau klik kanan, tempel. Nah, ini yang dikirim. Lalu klik kirim tugas. Yuhu. Oke. Otomatis sudah terkirim. Kalau terkirim, berarti ini menunggu nilai dari gurunya. Oke, hari ini kalian mengirim tugasnya seperti itu. Oke ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Pasal bisa? Ahmad, Arif? Bisa, Pak. Bisa. Udah dikirim? Belum? Udah. Udah? Di link madrasahnya juga udah? Udah. Oke. Yang emailnya yang pakai yang Mansel itu kan? Ada 3 soalnya. Pakai semuanya aja kalau ada 3. Pakai yang MAN 9, strip, JKT, SHD. Oke ya, saya rasa cukup hari ini. Tugasnya tadi itu, Bapak tunggu hari ini, tidak besok-besok, hari ini. Oke, silakan Pak, saya ditutup hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya dari grup. Waalaikumsalam. Jangan lupa tugasnya. Waalaikumsalam.